Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali di Teras Kita Podcast dan hari ini kita kedatangan tamu Kang Anton. Kang Anton ini kemarin di podcast dengan Eno Soeharto, sering disebut oleh Eno Soeharto sebagai orang yang sangat berpengaruh di kesuksesan dari Eno Soeharto. Nah, kita tanya dulu ya, kira-kira apa sih perjuangan Kang Anton dengan Eno itu seperti apa tuh? Oh, perjuangannya Ya, awal itu membuat sebuah grup band. membuat sebuah grup band. Grup band. Namanya apa tuh? Namanya Legenda Band. Legenda Band. Iya. Oke. Nah, itu Legenda Band dibuatnya tahun berapa itu? Tahun 2008. 2008. Nah, personilnya siapa aja? Personilnya waktu itu saya Sebagai sebagai gitar hitam ya. gitar itu apa? Gitar. Gitar kedua. Eno vokalis. Ah, terus? Rahmat gitar satu. Oke. Terus Kolil bass. Sama si Jahid drum. Nah, itu orangnya seluruhnya orang Pemudang semua berarti ya? Udah semua. Nah, personilnya itu ganti-ganti atau ya full itu atau gimana tuh? Oh, sekarang udah berubah. Sekarang sudah berubah. Udah berubah, ada peralihan personil. Nah, dari awal membuat tuh, kenapa bisa membuat band gitu? Oh, karena awalnya kan waktu tahun segitu kan musik kan 2008 ya? 2008. 2008 Zaman itu kan musik tuh lagi rame tuh. lagi ya. Jadi kita yang punya hobi musik, kita berembukan, kita akhirnya membuat sebuah grup band. Kebetulan vokalisnya juga Eno. Iya. Dan yang juga punya vokal yang lumayan bagus ya. Iya. Nah, perjuangan bersama Eno itu seperti apa tuh, Kang? Bangun apa susah payahnya berjuang dengan Eno dan Legenda Band itu seperti apa? Kalau awal sama Eno nih, kalau untuk sama Enonya sendiri ya. Enonya dulu berarti Ya, Enonya Oke. dulu nih. Awal kita membuat grup band, Eno ini aslinya suara sudah lumayan, Ya, cuma belum begitu terlatih dalam aksi Si cara panggung, cara penyambutan. Akhirnya ya sedikit demi sedikit saya coba dikasih arahan gini. Dan itu yang latih berarti Kang Anton ya? Ya dikit-dikit lah. Masya Allah. Ya, Iya. terus Ya ngasih panggung nih gimana cara sambutan awal, bagaimana supaya menghidupkan suasana panggung ketika penontonnya ini lagi sepi atau lagi pada diam, Iya. sekiranya antusias gitu. Kurang lebih begitulah. nah berarti sudah manggung kemana aja tuh waktu itu? Waktu itu ya bukan hanya festival ya. Iya. Nah, pas sudah beberapa tahun kita membuat album ya, mini album sih, Mini bukan mini album. Iya. Berarti ada album itu berarti beberapa lagu ya kalau album? Beberapa lagu. Tapi sebelumnya belum belum dibikin album, cuma baru dikeluarin single-singlenya aja. Nah, nanti kita ke situ ya, tapi sebelum itu Kang, latihannya itu seperti apa tuh latihan Oh, band itu? latihannya kalau untuk latihan tiap harinya di rumah. Tapi kalau untuk studio paling seminggu sekali. Itu di mana tuh studio? Studio kita berubah-ubah. Pergantiannya. Ya, biar ada suasana baru, kita juga beradaptasi dengan beberapa alat. Oke. Nah, sekarang band itu masih atau seperti apa? Untuk bandnya sih masih, Masih ada. Personil juga masih. personil masih, cuma sayangnya sudah Oh, Kang mengundurkan Anton diri. sudah tidak ada di Legenda. Iya. Kalau si Enonya masih. Si Eno sih masih tetap. Jadi kadang masih Legenda band masih sering manggung gitu. Sekarang atau beberapa tahun belakangan ini. Kadang tuh manggung, cuma denger sekarang lagi vakum kan, lagi kondisi Oh iya, ini juga. pas pandemi juga ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat pasang surut band ini, Legenda Band ini? Karena ini ya pasang surutnya sebenarnya di planika musiknya sendiri sih. Apa tuh maksudnya? Ya kalau musiknya lagi rame kadang kan banyak festival tuh. Iya. Jadi banyak event. Kalau sekarang kan jarang eventnya karena lagi kondisi PPKM juga.
Jadi sulit untuk manggung kan. Iya, kalau dulu juga kan kita sering lihat di televisi itu apa ya, tayangan-tayangan musik kan. Iya. Kalau beberapa tahun belakangan ini kan jarang ya. Iya. Apa tayangan-tayangan musik yang ada rating musik gitu tuh kan Iya, sekarang iya. jarang kan, karena sudah banyak musik di YouTube atau aplikasi-aplikasi lain di handphone kan, lebih mudah Iya, dulu kita juga kan terakhir manggung tuh di Cirebon TV. di Cirebon TV. Cirebon TV. Itu tahun berapa? Tahunnya udah lupa ya. Nggak lama vakum di musik sih. Oke. Iya. Nah, untuk perjuangan sama Eno nih, barangkali ada perjuangan yang sulit dilupain dengan Eno? Ya paling Sulit untuk dikatakan. gimana kalau untuk sama Eno sih paling ya itu aja, cuma ya rata-rata kita semua personil sih. Semua personal. Enggak, soalnya kan kita kemarin sudah bahas dengan Eno ya, dan Eno sudah menceritakan semua real perjalanan kehidupannya. Barangkali Kang Anton punya perjalanan dengan Eno yang belum tersampaikan oleh Eno di podcast kemarin gitu. Oh, Nggak apa-apa, kayaknya Eno juga setelah ini nonton kok, jadi fair gitu. Kemarin kan versi Eno, sekarang versi Kang Anton gitu. kalau yang berat sih ya nggak dilupakan kalau Iya, yang perjuangan tuh. Itu hujan-hujanan, Jangan. naik sepeda habis latihan. Tuh. Terus kita sama Eno apa ya, lupa sih ya. Perjuangan, oh iya, manggung bareng itu, ikut kompetisi Nah, lomba cipta lagu. cerita lagi. Iya, lomba cipta lagu itu di tingkat wilayah 3 Cirebon. Saya berjuang sama Eno. Itu perjuangannya berarti lumayan ya. Iya. Sampai sulit dilupakan. Nah, kita ke lagu berarti. Hmm. Kemarin juga Eno sempat menyebut ada lagu Aziza katanya. Oh iya. Nah, itu gimana tuh lagu Aziza itu menceritakan tentang apa? Lagu Aziza itu menceritakan tentang seseorang yang paling cantik di sekolahnya tuh. Berarti itu ciptaan Kang Anton ya? Ya, sebenarnya sendiri. Berarti itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kurang lebih sebenarnya. Kan begitulah. Nah, itu tahun berapa tuh lagu Aziza diciptakan? Aduh ya. 2008 Pokoknya sih juga atau enggak. Oh, setelah. Setelahnya. Oke. Tapi kan tadi berarti terinspirasi ke sosok wanita di apa? Masa Masa sekolah sekolah. SMP, Iya. SMA? Rahasia lah. Jangan. Ini rahasia. Oke, rahasia berarti nggak bisa ditanyakan Ya ya. janganlah. Oke. Kan katanya lagu ini pernah dilombakan ya. Kalau dilombakan sih belum ya, paling udah diputar di beberapa mall, Iya. sama di tempat wisata, sama di rumah makan. Oke. Nah, tadi yang lagu di apa? Dilombakan itu tadi apa tadi? Yang di Oh, yang dilombakan itu lagu tentang perpustakaan. apa pustakaan berarti Iya. itu beda, bukan Aziza juga berarti. Bukan, setelah Aziza ada event lomba cipta lagu, kita sama Eno berdua ikut. Apa itu judul lagunya? Ayo kita perpustakaan, dan alhamdulillah kita mendapat juara kedua sewilayah 3 Cirebon. Dua. Apa judulnya tadi? Ayo kita Ke perpustakaan. ke perpustakaan. Iya. Itu dinyanyikan Eno juga berarti. Iya, dinyanyikan Eno. Tapi penciptaannya Kang Anton dengan Eno gitu. Atau Penciptaannya saya dengan Eno. Kalau lagu ini. untuk nadanya itu saya. Iya. Pas kebetulan saya di beberapa bait terus ngeblank. Saya minta masukan ke Eno Iya. untuk masukin kata-katanya. Iya. Jadi kita berdua. Berarti join ya lagu Join. ini Kang Anton dengan Eno. Eno. Nah, setelah lagu ini dan lagu Aziza itu berarti ada lagu lain atau seperti apa? Ada sih benernya. Itu yang saya lihat juga tuh apa itu lagu Pacar Hayalan. Nah, Iya. kalau Pacar Hayalan itu lagunya Eno. Oh, lagunya Eno. Ciptaannya Eno. Oke, berarti emang Eno selain vokalis juga bisa menciptakan lagu Menciptakan juga ya? lagu. Itu lagu perdananya Eno, Pacar Hayalan. Berarti iya, berarti Eno ini benar-benar multi talent ya. Multi talent, dia acting juga bakat sih Acting benernya. bakat, MC bisa, masak bisa. Multi talent itu emang. Nanti kita harus nonton. Oke.
Oh ya, tadi juga lagu ini Aziza atau Ayo Kita ke Perpustakaan atau tadi Pacar Khayalan itu sudah didaftarkan sebagai karya pribadi atau seperti apa? Belum sih. Itu prosesnya susah atau gimana sih? Waktu itu kan kita sempat ada manajer tuh. Iya. Sempet rundingan mau HKI tuh. Iya, kita kita lagu. lagu. Cuma waktu itu karena kita kan masih pada pendapatannya kan masih belum ya, masih Iya, karena masih kan banyak 2008. sekolah kan, masih sekolah jadi kan untuk biaya untuk HKI-nya kan belum ada. Itu berarti 2008 Kang Anton statusnya apa nih? Masih siswa SMA? Masih Atau baru lulus SMA? masih SMA. Masih SMA? Masih SMA. Termasuk Eno juga? Dan yang lainnya? Ini juga sih kalau nggak salah. Berarti walaupun masih SMA tapi berkarya di dunia musik gitu ya? Iya. Di band dan menciptakan lagu dan lain-lainnya. Nah, jika teman-teman ingin mendengarkan lagu ini kan harus kemana nih mereka? Kalau untuk mau mendengarkan lagu legenda band bisa request di beberapa radio di Cirebon. Oh, bisa di radio sini. Enggak, kita udah masukin lagu di radio Cirebon. Bisa disebut, berarti bisa disebutkan nih radionya apa aja? Hampir Hampir seluruh lagu di radio Cirebon. Sama di YouTube. Di YouTube. Iya. Apa nih? YouTube Anton Tajmal Huta. Oke. Saya juga lihat di YouTube tersebut view-nya sudah 1000 lebih ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Nah, ya tadi juga nanti kita ke situ ke YouTube ya. Nah, sekarang kita ke puisi Kang Anton juga kan selain menciptakan lagu di band juga jago juga dalam menciptakan puisi nih, Masya Allah. Kira-kira sudah karyanya apa aja nih Kang Anton? Kayaknya Kang Anton bawa karya deh ini, Masya Allah. Oh iya nih. Ini Itu kayak karya pertama apa ini? saya. Kayak yang pertama. Pertama full Ku karya. ingin gapai cintaku, Masya Allah. Ada Aziza juga di sini nih. Oh, yang lagu itu ada di dalam sini juga. Enggak, lagunya cuma bikin puisi buat Aziza juga. Oh, jadi Aziza ini benar-benar spesial ya? Spesial. Masya Allah. Selain dibuatkan lagu, dibuatkan puisi juga. Iya, dibikin 2 part. Dear Aziza, semoga kau mendengar ini. Azizanya disembunyikan. Oh ya, Aziza ini real orang atau disamarkan? Aslinya disamarkan Disamarkan. namanya. Biar nggak ketahuan. Oke, Aziza ini disamarkan. Oke. Samarkan. Kita anggap saja mawar. Kebetulan cocoknya sama nama Aziza. Aziza, oke. Iya. Cocok dibuat lagu dan dibuat puisi gitu ya. Iya. Karena kan Aziza, biasanya kalau puisi kan ada sajak-sajak tersendiri Iya, ya, betul. dan akhiran itu mungkin Lebih pas. lebih pas itu yang lebih Ah. menarik gitu di akhirannya. Disamarkan kalau nama aslinya sih bukan Aziza. Berarti kita harus kulik itu sepertinya. Oke, ini diterbitkan oleh Media Sastra Bujangga ya. Iya. Ini tahun berapa ini? Ini 2000. ada nih 2010 ya? 2010. 2010, sekarang 2021. 11 tahun yang lalu ya. Tahun lalu. Masa Allah Kang Anton sudah menciptakan Hmm. puisi. Ini mana dulu nih? Ini Yang ini lebih dulu. dulu. Ini dulu. Oke, ini adalah buku Karya kedua. karya kedua Kang Anton. Tapi Judul ini Lentera ada Sahabat lagi Literasi. puisi. Ini join ya Iya. bersamaan Teman-teman dengan mahasiswa, Institut Agama Islam Cirebon. dosen, bahkan rektornya juga. Jadi dosen dan rektornya juga ikutan ya. Keren sekali. Ini belum lama terbit Ini tahun berapa ini? tahun 2020. 2020 ya, jadi satu Iya, tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Kalau yang baru yang ini. Nah, ini ada yang baru lagi. Iya, Ini judulnya Merdeka untuk Palestina. Insyaallah. Ini bareng kampus UHAMKA Bersama Bang. Jakarta Oke. dan juga 44 penyair Indonesia. Oke, berarti ini punya tujuan khusus nih sepertinya. Oh iya. Buku ini. Apa Ini- pesan di balik puisi ini? Puisi ini sebagai kepedulian kita untuk Palestina, dan hasil penjualan ini real 100% didonasikan untuk Palestina. Insyaallah.
berarti ini bukti dukungan teman-teman, bukti Indonesia. dukungan Kang Anton dan semua yang menulis puisi di sini ya Iya. untuk Palestina ya. Betul. Oke. Sepertinya menarik ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan buku-buku ini, kira-kira caranya harus gimana? Kalau ini Ini, bisa ke nulisbuku.com. oh buku ini ku ingin gapai cintaku Buku bisa pertama. dapat di Website nulisbuku.com. nulisbuku.com. www.nulisbuku.com. Betul. Oke, kalau yang ku ingin gapai cintaku ya ini real 100% karya Kang Anton ya. Iya, betul. Oke, dan yang kedua ini buku Lentera Sahabat Literasi bersama ini ya, ini UKM Sahabat Literasi ya, Iya. Cirebon ya. Cirebon. Ini bisa dapat di mana nih kalau ini misalkan pengen cari buku ini? Ini bisa pesen lewat YouTube di kolom komentar Sahabat Literasi, bisa pesan ke nomor saya juga 089 660 751 227. Oke, nanti kita bantu saya tulis di bawah deskripsi ya untuk pesannya di mana. Oke, yang ketiga ini harus kemana kalau pesan ini? Merdeka untuk Palestina. Kalau ini bisa juga pesan ke saya tadi, nanti saya konfirmasi lagi ke bagian adminnya. Oke, berarti satu buku ke www.nulis.com. Kalau yang dua ini bisa japri Kang Anton ya, gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih untuk bukunya. Ini di bawah saya ya. Nanti kita belum ada. Saya kira ini di bawah saya, Masya Allah. Oke, nah selanjutnya nih Kang Anton, setelah kita bahas tadi kan lagi band, lagu, Iya. puisi dan terakhir nih Kang Anton juga kan sekarang berkarya di YouTube ya. Iya. Itu dan tadi juga lagu Aziza, lagu-lagu yang itu juga semuanya ada di YouTube itu ya. Itu gimana tuh awalnya? Kenapa harus membuat YouTube? Karena kalau YouTube kan lagi berkembang, Iya. jadi kita harus ngikutin perkembangan zaman. Jadi salah satunya melalui YouTube gitu ya. Itu Oke. Nah, isi dari konten YouTube Kang Anton itu apa aja tuh isinya? tadi kalau untuk konten Anton Raj Malhotra, Oh, nama kontennya itu ya, Anton Raj Malhotra. Malhotra. Oke. Apa itu? Awalnya sebenarnya ingin mengupas tentang Cirebon. Nah, Nah. awalnya Ternyata ternyata sekarang saya mau mencoba bikin channel yang berbeda. oke, tentang apa itu? Ya sesuatu yang berbeda aja dari yang lain. Oke, ada kan pasti ada visi misinya, maksudnya tujuannya itu ke arah mana gitu, lebih ke apa gitu atau kontennya apa? Kalau target utama tetap mau ngangkat ke Cirebon. Cirebon. Ya. Oke. Cuman saya lihat kan Kang Anton juga ngeposting tentang apa perbaikan apa gitu ya, Oh, iya. service kayak gitu. Itu sebenarnya hanya ingin berbagi ilmu sedikit, Bagian dari menyalurkan hobi gitu ya. hobi. Nah, Oke. Nah, tadi yang Anton Raj Malhotra itu apa sih maksudnya? Kenapa ada Raj Malhotra? Itu apa tuh di balik Raj Malhotra? oh itu filosofinya lumayan ya. Nama saya kan aslinya Anton. Nah, Cuma karena saya pengen ada sesuatu yang berbeda, iya. pengen ada tambahan, dan saya tambahin. Pas kebetulan saya hobi nonton India. Oh, iya. Jadi Raj Malhotra itu dari India. Dari film India. Kenapa nggak Shah Rukh Khan atau Enggak. apa gitu? Kenapa ngambilnya Raj Malhotra? Karena di film India itu Raj Malhotra itu orang yang paling kaya Orang Walika ya. dan disegani, sehingga barangkali ditambahin nama itu ikutan jadi kaya dan disegani. Bisa berpengaruh, ada Pengaruh, dampak ya, ada nilai sisi baiknya iya, gitu, ada value dan orang yang dermawan juga di film itu. Hmm. Jadi semoga Kang Anton juga seperti Raj Malhotra Iya, versi itu. India gitu. Jadi Iya. nanti ini ada Raj Malhotra versi Blokop Udang. Iya. Masya Allah. Oke. Mungkin itu tadi dari awal sampai ke YouTube. Nah sekarang pesan Kang Anton untuk teman-teman sahabat teras kita Kang. Oke, buat teman-teman sahabat teras kita, jangan lupa tonton terus YouTube channel teras kita. Masya Allah. Teras, udang teras Teras kita Kita Official. official.
Oke. Jangan lupa untuk nonton terus, dan yang belum like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya Oke. biar nggak ketinggalan, karena channelnya selalu berbeda Masuk. dan unik-unik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Anton yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di Teras Kita Podcast. Nah, kesimpulan pada hari ini bahwa kita ya sebagai umat manusia harus terus berkarya ya. Karena ya pun. Apapun itu kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.